Halo para viewers, dimanapun kalian berada. Gimana puasanya? Lancar? Tetap semangat walau diterpa badai status teh dingin siang-siang bolong. Pada kesempatan kali ini, saya Ruli akan merangkum sebuah film berjudul A Writer's Odyssey yang rilis 2 bulan lalu, tepatnya bulan Februari. Film ini bertema angan-angan atau fantasi yang akan berfokus pada seorang ayah yang tetap mencari keberadaan putrinya meski sudah hilang 6 tahun silam karena diculik. Dan juga mimpi-mimpi aneh yang dialaminya setelah kejadian tersebut. Oke, jangan terlalu panjang basa-basinya, ntar jadi basi beneran seperti kutipannya Kak Mas. Nah, begitulah kira-kira, langsung saja cari posisi aman, santuy, rileks, dan mulai. Dia adalah Guang Ning, si Bafak yang sedang mencari anaknya yang bernama Yuzi. Sedang menunggu sebuah mobil melintas di bawahnya. Dia kerap sekali mendapatkan mimpi-mimpi aneh setelah putri sematawayangnya diculik, yang kian hari mimpi itu semakin jelas. Setelah menulis curhatannya di ponsel, tak lama sebuah mobil pengangkutan melintas. Dengan bersenjatakan batu dan lemparan yang presisi, Guan berhasil membuat mobil oleng dan menabrak bahu jalan. Dengan segera Guan menghampiri mobil dan menyerang seseorang yang bernama Yu Changhai. Awalnya saya mengira kalau Guan berprofesi sebagai bajing loncat. Namun setelah Guan menanyakan keberadaan Yuzi, semua berubah. Karena keasikan pertahanan Guan melemah di bagian belakang yang membuat rekan Yu bisa menyerang Guan dengan mudah dan berhasil kabur. Dengan terhuyung-huyung, Guan menuju belakang mobil dan membukanya. Alangkah terkejutnya saya, ternyata isi dari box itu adalah anak-anak yang akan diperdagangkan. Guan yang tak menemukan Yuzi merasa lemas lalu pingsan. Tak lama polisi datang karena hanya Guan yang ada di sana. Guan pun diamankan dan dibawa ke kota. Dan inilah A Writer's Odyssey. Lagi-lagi Guan mendapat mimpi yang sama saat pingsan. Saat siuman, Guan yang masih belum sepenuhnya sadar mendapati dirinya terborgol di dalam mobil polisi di SPBU bersama seorang polisi. Kita juga difokuskan pada mobil yang berhenti di seberang jalan. Guan tiba-tiba berontak saat polisi memeriksa barang dan mengambil foto Yuzi. Dalam situasi genting, Guan melihat mobil di seberang jalan seakan ingin membantu karena pintunya terbuka. Pas hendak masuk, Guan sempat terhenti karena pengendaranya wanita. Namun karena keadaan yang kepepet, Guan nekat masuk. Di perjalanan, si wanita menjelaskan kalau aksinya ini sengaja dilakukan karena Guan adalah rekan bisnis yang berharga. Guan yang sama sekali tak mengenali wanita ini menyangkalnya. Si wanita melanjutkan dengan memberitahu tentang Guan secara detail hingga ke mimpi-mimpinya Guan si wanita ini tahu. Merasa semakin aneh, Guan meminta mobilnya diberhentikan. Guan tak takut mesti dia buron polisi sekarang. Pas hendak pergi, si wanita memberi iming-iming yang tak bisa Guan tolak. Guan tanpa berpikir panjang pun ikut dengan si wanita. Lalu scene berpindah ke lokasi hutan dan sepertinya zaman dan dunia yang berbeda. Di sini adegan kejar-kejaran sedang terjadi. Segerombolan orang atau tepatnya monster sedang mengejar seorang pria bernama Kong Wen. Saat sedang terpojok, kakak Kong Wen datang. Kakak Kong Wen menyuruh Kong Wen menyelamatkan nyawanya sendiri dan pergi ke barat lalu menolaknya ke jurang. Kong Wen yang tak tega meninggalkan kakaknya berusaha memanjat tebing dan berhasil naik. Namun saat Kong Wen sampai ke atas, pertarungan sudah selesai dan hanya tersisa 2 orang. Si kakek pemimpin gerombolan dan kakak Kong Wen yang sekarat terbaring di tanah. Dengan nafas yang terengah-engah, si kakak memandang Kong Wen dengan senyuman terakhirnya lalu menyuruh menuruti perintahnya. Si kakek yang juga ternyata tertusuk di punggungnya mengatakan sesuai perintah Lord Red Mane, kepala Kong Wen harus dipenggal. Dan entah karena faktor umur, si kakek memerintah Kong Wen untuk memenggal kepala kakaknya dan membawa si kakek ke tabib lalu akan memberikan kematian yang pantas untuk Kong Wen. Kan gila. Sontak saja Kong Wen yang geram menarik pedang di punggung si kakek dan mesti sudah diperingatkan kalau si kakek membawa tanda dari Lord Red Mane. Kong Wen tak menggubris lalu menusuk jantung si kakek hingga dia almarhum. Setelah menguburkan kakaknya, Guan hendak pergi ke barat menuruti perintah terakhir kakaknya mendengar suara dari si kakek yang mengomporinya. Awalnya Guan takut, namun setelah si suara terus mengomporinya, Guan mencabut pedang kakaknya dan menuju kuil Red Mane. Beberapa langkah berjalan, kembali lagi pada Guan yang mengikuti si wanita ke tempat kerjanya. Di sini wanita memperkenalkan diri. Ia bernama Tuling, kepala bagian informasi sebuah perusahaan bernama Aladdin. Sepertinya perusahaan ini bergerak di bidang teknologi. Guan yang tak perlu basa-basi langsung ingin ke intinya.
Tuling menunjukkan beberapa foto anak perempuan yang kemungkinan salah satu dari mereka adalah Yuzi dan menyuruh Guan menunjuknya. Guan yang hanya mengenali Yuzi kecil tidak dapat mengenali yang mana Yuzi sekarang dari foto-foto itu. Tuli mengatakan akan mudah dengan tes DNA, namun gak ada yang gratis. Tuli memperlihatkan pembaca novel online atau streaming yang dimana ceritanya sangat sejalan dengan mimpinya Guan. Di waktu yang sama, juga bos Tuling, Limun, yang sedang presentasi terjatuh pingsan. Saat sadar, Limun menanyakan cerita novelnya dan tampak sangat marah lalu menuju tempatnya Guan. Tuling sedikit ragu pada Guan karena mengingat masa lalunya yang ditinggal kedua orang tuanya. Jadi dia semacam trauma dan gak suka sama orang tua yang gak becus menjaga anaknya. Dan sedikit informasi, Tuling diasuh oleh Limun setelah ditinggal orang tuanya. Tuling memberitahu imbalan dari menemukan putrinya adalah membunuh seseorang. Sontak Guan kaget. Tuling juga memberitahu kalau yang memiliki kekuatan bukan hanya Guan. Ada yang tahan rasa sakit dan konduktor listrik. Kekuatan Guan adalah lemparan yang akurat dan kuat serta dapat mengubah arah dari lemparannya yang dirasa paling efisien untuk membunuh. Mendengar itu, Guan komplain karena berarti selama ini dia dimata-matai. Tapi Tuling bisa mengelak dengan mengatakan kalau dengan begitu juga anaknya bisa ditemukan. Setelah merenung sejenak, Guan yang tak punya pilihan lain agar bisa bertemu dengan anaknya lagi pun menyanggupi dengan menanyakan siapa targetnya. Tuling memberitahu kalau targetnya adalah si pengarang sekaligus pembaca novel yang dia lihat tadi. Ia bernama Lu Kongwen. Tuling menjelaskan bosnya merasa kalau novel ini berdampak pada kesehatannya. Tepatnya karakter antagonis di dalam cerita yaitu Red Mane. Di mana saat Red Mane sakit atau terluka, si bos akan pingsan seperti tadi. Pihak Aladdin juga sudah berusaha secara legal untuk menghentikan dia menulis. Namun dia tetap anteng-anteng saja. Menurut perkiraan, cerita akan tamat dalam waktu 3 hari dan Red Mane akan mati. Guan merasa mereka semua tak waras. Sebenarnya Tuling pun tak percaya, tapi mau gimana, bos gua percaya, pungkas Tuling. Merasa capek, Tuling memberi pilihan pada Guan. Dia bisa pergi kalau tak sanggup memenuhi syarat. Tak ada pilihan lain, Guan pun pergi ke alamat yang diberi Tuling. Dalam waktu 3 hari, misi harus sudah selesai dan Guan harus setiap hari mengirimkan mimpinya pada Tuling. Sebagai catatan, jadi scene zaman kuno itu adalah cerita di dalam novel. Scene kembali pada Kongwen yang sedang menuju ke kediamannya Red Mane, yaitu kota yang selalu muncul dalam mimpi Guan, kota awan. Di mana scene ini berbacksoundkan suara si pencerita, Red Mane ternyata bisa merasakan kedatangan Kongwen, karena Kongwen adalah anak dari teman lamanya sekaligus orang yang paling dia takuti. Dan juga sudah sangat lama merasa bosan, begitulah kira-kira garis besar ceritanya. Guan terus mengikuti Lu seharian mencari timing yang tepat. Karakter Lu ini konyol, dia suka bermain sama anak-anak, setiap hari meminta makanan sama sebut saja bunga, yang padahal umurnya sudah 30 tahunan. Lalu terakhir menuju perpustakaan tua. Guan yang berpura-pura berbaur ternyata sedari awal sudah ketahuan sedang membuntuti Lu. Saat ditanyai Lu, Guan mengaku sebagai fans, Lu yang pikirannya agak-agak dengan polos mempercayainya. Dia semakin percaya pada Guan karena Guan bisa menjawab beberapa pertanyaan seputar novelnya. Yang padahal kebetulan Lu menanyakan hal yang Guan dengar dari Tuling dan siaran langsung tempo hari. Lu sedang mengembangkan satu karakter baru bernama Bai Han Feng yang belum tahu gimana cara menulisnya. Tiba-tiba Tuling menelpon. Menegur Guan karena bukannya melaksanakan tugas malah mengobrol dengan Lu. Yang berarti Tuling bisa mendengar dan tahu apa yang Guan lakukan. Tiba-tiba saat sedang mengikuti Lu, lagi-lagi Tuling menelepon dan mengingatkan agar lekas membunuh Lu. Guan yang penasaran dengan karakter Bai Han Feng mencoba bertanya pada Tuling, tapi Tuling emoh menjawab dan membuat Guan kesal. Guan pun menanyakan langsung pada Lu, belum sempat menjawab. Guan buru-buru pergi karena si supir bilang sudah memanggil polisi. Karena terburu-buru, buku catatan mimpi Guan terjatuh dan dipungut Lu. Tanpa merasa tak enak, langsung membacanya. Lu membaca pada bagian di mana Guan tak bermimpi tentang anaknya, dan ini pertama kali terjadi pada Guan. Guan bermimpi menuju kota awan, di sana dipenuhi dengan orang-orang bersenjata. Kepalanya diselimuti oleh sesuatu yang berwarna crimson, serta dia sedang dikejar oleh sesuatu yang tak ia kenal. Membaca buku Guan, Lu mendapat pencerahan untuk jalan cerita novelnya. Kongwen tiba di kota awan distrik Naga atau tepatnya ibu kota. Di sana sedang diadakan festival, setidaknya begitulah pikir Kongwen.
Semua keramaian itu sedang menuju satu titik, yaitu patung Lord Red Money yang menyerupai iblis raksasa. Zirah berkata kalau Red Money bukanlah manusia seperti Kong Wen. Semua orang di sini adalah pemujanya Red Money dan sedang bersiap menyerang distrik sebelah, yaitu distrik Baihan, untuk menjarah hartanya. Zirah bermata menjelaskan lagi kalau awalnya kota awan memiliki 18 distrik yang sekarang hanya sisa 2 sebelum Red Money memerintahkan setiap distrik untuk berperang. Dunia ini adalah dunia yang kacau dan gila. Apakah mungkin kau mampu mengalahkannya? Tanya si Zirah.